Mas Antonius, di momen pre-opening dan juga pemirsa ya, 4 menit menjelang pembukaan perdagangan IHSG sudah terpantau naik 0,16% di 6.544. Mas Antonius, kalau misalnya IHSG melanjutkan kenaikan di hari ini, target terdekatnya di level berapa? Target terdekatnya resisten minornya di area 6.680 untuk IHSG ya. Jadi target terdekat yang bisa dicapai hari ini di area tersebut. Oke, kalau dia break di 6.580, maka peluang keesokan harinya juga masih akan melanjutkan kenaikan ya? Ya, betul. Dan supportnya masih di level psikologis 6.500? Yes. Oke, ini dalam tren apa namanya? Konsolidasi kah atau gimana? Masih konsolidasi, short term konsolidasi untuk secara teknikal IHSG ya. Namun tren secara keseluruhan masih dalam bullish trend. Oke, jangka pendek konsolidasi tapi secara keseluruhan bullish untuk IHSG ya? Ya. Saya menarik untuk mencermati net foreign buy, emiten-emiten yang disasar oleh investor asing. Pemirsa, pagi hari ini di momen pre-opening, Telkom memimpin dengan kenaikan 1,25%. Telkom ini sudah naik cukup signifikan beberapa waktu terakhir ya, bahkan semua indikatornya 3 tahun, 1 tahun, year to date, semua sekarang sudah hijau. Telkom semenarik apa menurut Astronaci? Ya, Telkom kemarin kita juga ada rekomendasi dengan target di area 4.400 ya untuk Telkom. Saat ini memang kemarin terdampak aksi profit taking, tapi idealnya Telkom masih akan melanjutkan rally-nya karena secara keseluruhan masih tren bullish ya. Selama Telkom berada di atas area 3.900 masih menarik untuk dibeli dengan target sampai 4.400 tadi. Oke, peluangnya adalah ke 4.400 lagi. Telkom tampaknya masih tergolong murah ya, mengingat level tertingginya sempat di 45, bahkan ya, di 4.840 ya. Ya, betul. Jadi di 4.040 ini adalah masih fase buy untuk Telkom? Masih. Dibandingkan dengan MTEL, lebih menarik mana, induk usahanya atau MTEL? Tetap kalau secara keseluruhan masih menarikkan Telkom karena kita melihat MTEL masih terkoreksi ya untuk profit taking. Kita beralih ke posisi kedua, net foreign buy di momen pre-opening adalah ICBP dengan net foreign buy 2,3 miliar rupiah. ICBP menguat 3,25% di 8725. Bagaimana tanggapan Astronaci? Ya, ICBP kemarin sempat terdorong aksi jual yang cukup besar ya. Namun saat ini ICBP dibuka menarik, tapi tren secara keseluruhannya ICBP masih sideways, sehingga jangka pendek hanya mencapai area sekitar 9.200-an dan area supportnya di area 8.400. Kurang menarik karena posisinya masih terkonsolidasi. Lebih baik ICBP atau Indofood? Indofood juga naik 1,59%. Kalau disuruh pilih ICBP dan Indofood, masih lebih menarik ICBP ya, karena upside-nya masih lebih tinggi bila dibandingkan Indofood. Upside dari Indofood hanya di area 6.600 sorry. Oh, 6.600, sementara ICBP upside-nya? ICBP tadi upside-nya di area, sorry sebentar. Sekarang di 87. Di area 9.200-an. 9.200. Kemudian kalau Indofood tadi di 6.000-an ya? Ya. 6.600 ya? Ya. Keputusan investasi kembali ke Anda pemirsa, karena dua-duanya juga masih di bawah level yang ditargetkan dari Astronaci ataupun Mas Antonius, dan dua-duanya hari ini masuk dalam gainers berdasarkan dengan persentase maupun juga saham-saham yang banyak diakumulasi oleh investor asing net foreign buy. Dan pembukaan perdagangan sudah berlangsung, tetapi memang masih bergerak sangat liar begitu ya, yang menjadi gainers masih silih berganti. Tapi saya tertarik untuk melihat satu emiten tambang, karena tadi Anda merekomendasikan ITMG, ada Bumi di sana yang hari ini naik 3%, masuk dalam jajaran 10 saham top gainers. Bumi, oke. Kita melihat Bumi masih dalam fase konsolidasi ya. Posisinya selama berada di area antara 73 sampai dengan area 63, dia masih akan terus terkonsolidasi, baru akan menarik setelah menembus area 73 ya. baik.
Anda merekomendasikan beli tidak saham Bumi, Pak? Tidak, karena masih terkonsolidasi. Masih perlu konsolidasi ya. Ada tidak sektor yang sampai akhir tahun kan memang menjadi peluang biasanya ya Mas Antoni untuk kita melakukan pembelian karena Santa Claus Rally, kemudian juga window dressing. Ada tidak saham yang apapun yang terjadi hindari dulu? Untuk hindari dulu mungkin properti dan seperti pertambangan ini juga short term saja ya. Mungkin yang cukup perlu dihindari properti, karena properti rata-rata masih terkonsolidasi dan cenderung masih melemah ya untuk properti. Oke, masih cenderung konsolidasi dan melemah. Tapi tidak bearish ya? Tidak bearish. Berarti semua sektor saat ini rata-rata sudah di area konsolidasi, tidak ada yang bearish. Ya. Oke, dan yang paling di bawah dari posisi sektoral itu adalah properti ya. Belum direkomendasikan untuk masuk dulu. Biasanya properti baru akan bergelit ketika ada sentimen apa sih Mas Antonius? Properti umumnya kalau ada sentimen PPN dikurangin, kemudian perekonomian juga kalau sudah mulai tumbuh, suku bunga kembali stabil, saya rasa properti baru akan kembali menarik. Oke, kalau untuk portofolio yang aman gitu ya, artinya dalam jangka beberapa bulan ke depan tidak perlu selalu harus dipantau was-was dari Astronaci, apa tuh sahamnya atau sektornya? Asuransi tetap favoritnya banking ya, Bank Mandiri, Bank BRI tetap menjadi pilihan favorit untuk investasi karena lebih stabil pergerakannya dan bisa di hold dalam jangka waktu cukup panjang. Termasuk BCA? Termasuk BCA bisa. Oke, misalnya kita lihat untuk saham-saham perbankan, memang rata-rata masuk dalam net foreign sale ya, menguat tapi dijual oleh investor asing. Misalnya BRI naik 1,22% tapi masuk dalam nomor 3 net foreign buy, saya koreksi ya, masuk dalam net foreign buy, sudah dibeli lagi 4.130. Kita ikutan di level berapa? Di area sekarang boleh mulai akumulasi ya dengan target area 4.700-an untuk BRI. Selama dia bertahan di atas area 4.000 masih menarik untuk diakumulasi. Bertahan di 4.000, akumulasi di bawah 4.000 kayaknya keluar dulu ya. Ya. Bisa turun lebih jauh dan peluangnya masih cukup jauh. 4.700 itu adalah target berapa lama? Akhir tahun 2022 kah atau lebih cepat? Semester 1 2022. Semester 1 2022. Oke, jadi masih cukup layak ya untuk dicermati. Ya. Baik. Kemudian tadi Anda bilang Bank Mandiri, buy-nya di level berapa untuk BMRI? Kalau saya cross check BMRI saat ini di 7.075, naik juga 1,07%. Ya, Bank Mandiri saat ini lagi terkonsolidasi dan posisinya masih dekat dengan area support dari konsolidasi. Jadi untuk area sekarang juga boleh dipertimbangkan akumulasi. Target resistennya di area 7.700 untuk Mandiri ya. Selama bertahan di area 6.800 masih cukup baik untuk diakumulasi. Oke, masih cukup baik untuk dilakukan akumulasi. Kemudian BBCA, lengkap nih saya ulas karena semuanya menurut Astronaci menarik ya. BBCA juga naik 0,69%, 7.350. BBCA posisinya sama seperti Mandiri, masih terkonsolidasi dan di area support minornya. Menarik untuk diakumulasi di level sekarang selama bertahan di atas 7.100 dengan target resisten di area 8.300 untuk BBCA. Oke, itu dia lengkap ya untuk saham banking. Saham banking ini masih menjadi favorit dari Astronaci karena memang peluang kenaikannya masih cukup signifikan. Jadi Anda yang mencari saham-saham yang aman, lebih baik ke 3 perbankan utama tadi ya, BBRI, Bank Mandiri, dan juga BBCA ya, Pak Antonius. Yes. Oke, kami tampilkan grafis pemirsa pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. IHSG naik 0,37% di 600. Kami koreksi pemirsa ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar di 6.570-an ya. Jakarta Islamic Index di 561, LQ45 di 937. Kemudian pemirsa dari top gainers ada BBRI yang sudah kita ulas dengan kenaikan di sekitar 4.110.
Telkom 4.060, Astra 5.850, Adaro 1.730. Dan untuk losers pemirsa, Unilever di 4.440, BBKP 296, KBAG 109, dan DMMX 2.710. Itu dia pemirsa gainers dan juga losers pada pembukaan perdagangan pagi hari ini.